Bisa ditambahkan, Mas? Bedanya sama kelas 10, Bu. Iya. Masalahnya saya lupa, Bu, kelas 10 belajar apa. Kalau nggak belajar. Di kelas 10 itu kita belajar kurva parabola. Akmal udah baca belum? Udah, Bu. Oke. Di halaman 204 kalian bisa lihat ya. Nilai maksimum minimum dari kurva parabola. Kalau di kelas 10, kamu sudah belajar kalau fungsinya berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, maka maksimum minimum itu bisa terlihat dari puncaknya. Oke, kalau kurvanya terbuka ke atas, maka nilai A-nya apa? Ya, kalau kurva terbuka ke atas. Lebih dari 0. Oke, good, Mirza. Kurva terbuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Kalau kurva terbuka ke bawah, A-nya berarti Kurang dari. kurang dari 0. Oke. Oke. Di layar Ibu sudah kelihatan ada screen. Nih. Oke. Kelas 10. Kita belajar fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ingat, karena dia parabola, maka koefisien x kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Maksimum minimum itu terlihat dari bentuk kurvanya. Jika kurvanya terbuka ke atas, nilai A-nya lebih dari 0, maka kamu akan punya titik puncak. Puncaknya menjadi maksimum atau minimum? Titik apa nih? Minimum, Bu. Minimum, betul. Kalau A-nya terbuka ke bawah, oke, artinya nilai A-nya kurang dari 0. Titik puncak kamu itu akan menjadi titik maksimum. Masih ingat ya? Cara mencari puncak gimana? X puncak sama dengan siapa? Siapa yang masih ingat? Yuk, pelajaran kelas 10 siapa yang masih ingat? Bagaimana cara mencari titik puncak? Min B per 2A, Bu. Oke. Min D per 2A. Thank you, Adiza. Nilai X puncak kalau kamu substitusi ke variabel di fx, maka kamu akan mendapatkan Y puncak. Atau rumusnya apa? Siapa yang masih ingat? Yuk, Y puncak sama dengan apa? B kuadrat. Apa lagi? Min 4AC Betul. Per min? min 4A. Ya. Ini kalau parabola. Thank you, Raka. Nah, sekarang apa bedanya dengan kelas 11? Kelas 11 karena kamu sudah belajar turunan di mana maksimum atau minimum terjadi jika turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi ada cara lain selain menggunakan rumus yang kelas 10.
Caranya gimana? Kita tahu fx itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau kita cari turunannya sama dengan berapa? Omar bantuin. Halo. Maaf, halo. Ya, silakan. Maaf tadi apa, Bu? Ayo, agak stable internet saya. Nih, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Turunannya apa? Oh, 2ax plus b. Udah. Ya, nih, turunan pertamanya adalah 2ax plus b. Kalau turunan pertamanya Ibu sama dengankan dengan 0, gunanya apa? Buat nyari maksimum minimum ya. Maka kita akan punya 2ax sama dengan min b. Akibatnya x sama dengan min b per 2a. Lihat. Sama dengan rumus kelas 10. Ya. Jadi sekarang kamu belajar tidak hanya mencari rumus, tapi cara lain buat mencari bagaimana nilai maksimum minimumnya. XP ini kalau Ibu masukin ke fungsi parabolanya, oke, fxt berarti f min b per 2a. Ibu masukin x-nya. Min b per 2a kuadrat kurang tambah b dikali min b per 2a tambah c. Kalau kita kuadratkan, maka menjadi a dikali b kuadrat per 4a kuadrat tambah b kuadrat per 2a tambah c. Oke, A-nya kita coret, maka akan menjadi b kuadrat per 4a tambah, biar sama penyebutnya, menjadi 2b kuadrat tambah 4ac per 4a. Oke, min b-nya Ibu giniin deh. Nah, bentuk ini kalau kita samakan penyebutnya, kita akan punya b kuadrat. Bentar, Ibu ada yang berbeda nggak, Nak? Ax kuadrat, x-nya Ibu ganti b kuadrat per 4a kuadrat. Oh, ini minus ya, Nak. Oke. Berarti kita punya minus b kuadrat ya. B kuadrat kurang 2b kuadrat, berarti minus b kuadrat plus 4ac per 4a. Minusnya kalau Ibu keluarkan, taruh di bawah, maka menjadi b kuadrat min 4ac. Lihat, nilainya akan sama dengan puncaknya dia. Y puncak. Oke. Jadi, di kelas 10, kamu belajar hanya fungsi kuadrat. Kelas 11, kamu belajar fungsi selain kuadrat. Polinomial, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 10. Trigonometri juga kamu akan belajar di Mat SC. Ya, Nak ya? Mita, boleh Ibu tanya Mita? Iya, Bu. Ya. Berarti maksimum minimum terjadi kapan, Mita? Kalau misalkan kalau maksimum itu A-nya kurang dari 0 ya, Bu. Oke, itu untuk kelas 10, untuk fungsi kuadrat.
secara umum? Max atau minimum terjadi kalau misalkan turunan fx sama dengan 0. Betul. Kuncinya di situ. Enak ya? Turunan fx itu sama dengan 0. Nah, kamu sudah belajar. Kalau turunan pertama sama dengan 0, oke, kamu akan punya stasioner. Ada dua metode ya. Bisa uji dengan turunan pertama. Bisa uji dengan turunan kedua. Kalau turunan pertama, berarti kamu harus pakai garis bilangan turunan. Misal, stasionernya di X sama dengan A. Maksimum berarti kapan? Plus min atau min plus di garis bilangannya? Ya, apa bedanya sama ini? Ini plus min, ini min plus. Yang pertama, maksimum atau minimum? Yang pertama maksimum ya, Bu. Oke, yang pertama maksimum. Betul. Kenapa maksimum? Soalnya plus naik dulu, terus stasioner, terus min turun. Iya, itu dia. Thank you, Mirza. Titiknya akan menjadi titik minimum. Karena dia naik dulu, habis itu turun. Yang kedua, kok minimum tulisan Ibu? Max maksudnya. Yang kedua berarti turun dulu, terus naik. Maka ini akan menjadi titik minimum. Ya. Jadi bisa pakai turunan pertama. Boleh nggak, Bu, kita pakai turunan kedua? Boleh. Kalau turunan kedua gimana? Kita pakai F double aksen A-nya. Misal stasionernya X sama dengan A ya. Kalau F double aksen A kamu negatif, artinya stasionernya dimasukin ke turunan kedua ya, Nak. Kalau hasilnya negatif, maka kamu akan dapatkan titik maksimum. Kalau F double aksen kamu positif, maka kamu akan dapatkan titik minimum. Itu dia. Kalau dengan turunan kedua. Oke. Bisa difahami? Ya, Vi, bisa difahami, Vi? Bisa, Bu. Oke. Kita coba ya. Kamu buka soalnya di halaman 209. Filenya nanti akan Ibu kasih ke kalian. Sudah dilihat? Nomor 1. Perhatikan. Boleh Ibu minta Mita baca? Halaman berapa, Bu, tadi? 209, Jul. Oke, Bu. Kurva parabola dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 8x mempunyai nilai minimum sama dengan. Oke. Good. Thank you, Mita. Nomor 1. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat kurang 8x. Pertanyaannya, nilai minimum. Ingat, kalau nilai minimum itu berarti nilai y-nya. Oke, y minimum. Kamu bisa pakai rumus kelas 10, tapi karena kita kelas 11, masukin. Lebih gampang pakai turunan. Cari turunannya.
akan sama dengan, Naura bantuin Ibu. 2x min 8. Terus kita sama dengankan dengan 0, dapat X-nya berapa? 4. Oke, berarti ini adalah X stasionernya. Cara mencari nilai minimumnya, X-nya Ibu masukin kemana, Nau? Dimasukin ke turunan pertama tadi ya. Ke fungsi awal, Bu. Fungsi awal, betul. Karena Ibu mencari ordinatnya, mencari nilai Y-nya. Masukin ke fungsi awal. 4 kuadrat kurang 8 kali 4. Hasilnya berapa? Min 16 ya, Bu. Iya. Itu dia jawabannya. Oke, lebih gampang kan daripada kamu mencari pakai rumus? D per min 4A. Yang mau ditanyakan? Bu, berarti tinggal diturunin terus turunannya tadi dimasukin lagi ke persamaannya, Bu. Iya, betul. Kalau buat mencari Y-nya. Diturunin sama dengankan dengan 0 dulu ya. Oke. Cari X-nya, terus dapat. Oke. Nah, di dalam soal cerita, kita harus membuat model matematikanya dulu. Jadi, selain fungsi-fungsi kuadrat, kamu juga akan berkenalan dengan maksimum minimum pada soal cerita. Langkah pertamanya bikin model matematikanya. Model matematikanya apa? Dari soal yang diberikan. Kamu tentuin X-nya apa, Y-nya apa, persamaannya apa. Oke. Model matematika ini kamu tentukan fungsi yang ditanya. Misal, dari soal ditanya berapa untung maksimum. Berarti fungsi yang ditanya adalah fungsi untung. Oke. Terus, kamu cari turunan pertamanya sama dengankan dengan 0. Itu dia. Buat nyari X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, kamu akan dapatkan X stasionernya atau X pembuat maksimum atau minimum. Oke, nah tergantung yang ditanya. Kalau yang ditanya hanya X-nya aja, selesai. Kalau yang ditanya berapa untungnya, berarti kamu harus masukin lagi ke fungsi yang awal. Oke, ini dia. Stepnya jelas, Nak? Kita lihat ya, soal nomor 7. Satya, silahkan baca, Sat. Nomor 7 ya, Bu? Iya. Jumlah dua buah bilangan adalah 40, maka hasil kali terbesar dua bilangan tersebut adalah. Nah, dari situ kamu tahu jumlah dua bilangan. Oke, berarti kita ambil ya. Ingat, kalau soal cerita, kamu harus tentukan dulu variabelnya. X itu adalah bilangan pertama. Berarti kamu akan punya, kalau diketahui jumlahnya, berarti apa? Jumlah dua bilangan sama dengan 40. X bilangan pertama, Y bilangan kedua. Berarti X tambah Y sama dengan 40. Kamu jadikan X sama dengan atau Y sama dengan terserah. Ibu jadikan Y sama dengan 40 min X. Kenapa Ibu jadikan Y sama dengan 40 min X? Karena
Yang ditanya adalah hasil kali maksimum. Ibu anggap fungsinya H maksimum. Berarti fungsi yang ditanyanya adalah, ingat variabelnya X ya. Berarti X dikali Y. Karena Y itu adalah 40 min X, maka Ibu ganti. Berarti Ibu akan punya 40X min X kuadrat. Itu fungsi yang ditanya. Fungsi hasil kali. Oke? Nah, dari sini, karena dia tanya maksimum, berarti kita cari apanya? Satya, kita cari apa, Sat? Gimana, Bu? Karena ditanyanya maksimum, berarti hanya harus diapain? Harus lebih dari 0 ya, Bu? Belum. Gimana tadi? Yang di atas. Yang Ibu Oh, sama kotak. dengan 0. Apa? Harus sama dengan 0. Apanya yang harus sama dengan 0? Aksen, F aksen. Betul. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ibu cari turunan pertamanya. 40 kurang 2X. Sama dengan kan dengan 0. Kita akan punya X sama dengan berapa? Sat. Masih di Satya. Min 20, Bu. Yakin? Hati-hati. Oh, 20 ya, Bu? Ya. X sama dengan 20. Ini dia. Agar hasil kali maksimum, X-nya pasti 20. Kita cari berapa hasil kali maksimumnya. Ash, boleh bantu Ibu? X sama dengan 20, masukin kemana Ash? Ashka, adakah? Ya, ada, Bu. Masukin kemana Ash? Ya. Kita sudah punya X sama dengan 20. Yang ditanya berapa H maksimum? Masukin ke fungsi yang awal. Iya, betul. Fungsi yang awal. Masukin. Berarti? Fungsi yang awal yang mana, Ash? Yang X kali Y. Yang X 40 min X. Ya, yang 40X min X kuadrat. Masukin, Ash. Berarti H-nya sama dengan apa? X-nya kita masukin 20. Masukin ke sini ya. 40 dikali 40 dikali 20 min 80. iya, min 20 kuadrat. Hasilnya berapa? Hmm. 800 kurang 400. Ya, berapa? 400. Ya, itu dia. Nilai H-nya 400. Dari mana kita tahu dia maksimum atau minimum? Ibu menggunakan turunan kedua. Oke, kalau kita cari turunan keduanya, berarti ini Ibu turunin lagi nih. H aksennya akan sama dengan min 2. Lihat, mau X berapapun, nilai H double aksennya min 2. Kurang dari 0. Ingat, kalau H double aksen kurang dari 0,
Maka kita akan dapatkan hasil kalinya maksimum. Berapa nilainya? 400. Itu dia jawabannya. Mengerti, Nak? Stepnya ya. Yang pertama, dari soal cerita, kamu tentukan dulu model matematikanya. Definisikan variabel-variabel dari soal tersebut. Oke. Terus yang kedua, setelah kamu bikin model matematikanya, cari turunan dari fungsi yang ditanya. Cari turunannya sama dengan 0. Buat dapetin X. Nah, untuk mengecek X-nya itu pembuat maksimum atau minimum, bisa pakai turunan pertama, bisa pakai turunan kedua. Oke, Nak? Ada yang mau ditanyakan so far? Aman? Oke, kalau aman, kamu coba nomor 8. Silahkan. Coret-coret nomor 8. Ada yang udah nemu? Bukan, Bu. Iya, good. A. Yang lain ketemu A? Eliza, coret-coret papan tulis Ibu. Oke, Bu, bentar.
Bagi yang sudah ketemu nomor 8, kamu boleh lanjut ke nomor 10. Untuk Adiza, dicoret-coret papan tulis Ibu, jelasin. Oke. Jadi untuk ini kan dikasih tahu selisih dua bilangan adalah 4N. Berarti bisa dibilang X min Y sama dengan 4N. Terus kita pindah ruas biar Y sama dengan X min 4N. Terus habis itu yang ditanya itu nilai terkecil dari perkalian kedua bilangan itu. Nah, berarti HX itu yang kita cari itu sama dengan XY, X kali Y. Ini kita substitusi, jadinya X dikali X min 4N, dikali pelangi, jadi X kuadrat min 4NX. Nah, dari situ kita cari turunannya, jadi H aksen X. H aksen X itu jadinya 2X min 4N. Berarti 2X sama dengan 4N, dan X sama dengan 4N bagi 2, berarti 2N. Ini kita masukin lagi ke dalam rumus HX-nya. Jadi kayak H2N. Berarti jadinya 2N, 2N min 4N. Terus dikali ke dalam 4N kuadrat min 8N. Enggak ding, bukan kayak gitu, salah. 2N dikali 2N min 4N, berarti 2N dikali min 2N, maaf. 2N dikali min 2N, jadinya min 4N kuadrat. Gitu. Oke, dicek apakah itu maksimum atau minimum. Itu kalau sesuai sama soal tuh harusnya minimum kan, Bu? Iya, kamu cari turunan keduanya. H double aksen X. Berarti kalau kayak gini tuh, ini baru H maksimumnya gitu, Bu? Itu baru H, ya bisa maksimum atau minimum, kita nggak tahu. Okay. Nah, harus kamu uji dulu. Ini kalau uji dulu jadinya H aksen 2 aksen X gitu, Bu? Betul, sama dengan? Jadinya 2 aja. Betul. Terus 2 itu lebih besar dari 0. Iya, Jadi berarti dia minimum. betul. Oh, oke, Bu. Oke. Itu ya, Nak. Kita uji. Apakah dia benar pembuat maksimum atau pembuat minimum. Caranya, cari turunan kedua. Kalau turunan keduanya positif, berarti dia minimum. Kalau turunan keduanya negatif, berarti dia maksimum. Oke. Thank you, Adiza. Aku clear ya, Bu? Biarkan saja dulu. Nanti di-clear sama Ibu. Oke, lanjut ke nomor 10. Untuk memproduksi X unit pakaian dalam satu hari, diperlukan biaya produksi sebesar X kuadrat tambah 4X tambah 10. Ratusan ribu rupiah. Harga jual per unit pakaian adalah 20 min X ratusan ribu rupiah. Yang ditanyakan berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh setiap hari. Bikin model matematikanya dulu. Keuntungan maksimum. Untung. Untung diperoleh dari apa? Yang sudah nemu? Yang ini Bu, clear drawing ya. Syafira?
Belum, Bu. Belum. Farhan? Jujur? Saya mau nyoba dong, Bu. Oke, silahkan Raka. Coret-coret papan tulis. Cerita saya, Bu. Udah kelihatan kan? Oke. Ya. Selamat. Saya cari. Kamu tulis pakai teks juga boleh, tah? Kalau Nggak susah kelihatan, Bu, pakai kayak mouse. kemarin. Foto nggak kelihatan, Bu, kayak kemarin. Kalau di enter itu biasanya langsung kelihatan. Nah, jadi kamu ketik, enter. Maksudnya keluar. Ketik, keluar. Satu baris, satu baris. Keluar nggak, Bu, ini? Coba kamu keluar dari kotaknya. Udah ngetik belum, tah? Udah, Bu. Udah keluar dari kotaknya belum? Keluar dari kotak gimana, Bu? Nah, itu. Keluar kan? Oh. Oh, oke. Kalau susah pakai mouse, ya bisa pakai ketikan teks. Pertama kita cari harga jual seharinya dulu. Harga Oke. jual seharinya itu dari X, yaitu unit pakaiannya dikali 20 min X. Dari 20 min X itu harga jual per unitnya. Nah, lalu terus langkah berikutnya itu kita cari total keuntungannya. Oke. Itu kurang X kah? 20X min X kuadrat. Untuk tambahkan ya. Ya.
Adakah aktivitas yang kamu kerjakan? Walah, pantesan Raka keluar. Ya? Gimana keluar? Oke, maaf tadi ada kendala teknis. Maaf banget Bu. Lanjut. Ini sampai di mana tadi? Makanya kok diem-diem aja. Kirain kamu lagi ngapain. Enggak Bu, ada kendala teknis tadi. Ya, lanjut. Setelah dapat fungsi untung, kamu apain? Pada fungsi untungnya, saya turunin fungsi untungnya dulu Bu. Betul. Cari turunan pertama fungsi untungnya. Min 4x. Oke, yang lain sudah bisa melanjutkan di catatannya masing-masing. Karena ditanya untung. Oke. Dapat x-nya sama dengan 4. Terus kita masukin angka 4 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang untung. Oke. Oke. Jawabannya. Nah, ini jawabannya 22. Karena dia dalam bentuk ratusan ribu rupiah, jadinya jawabannya Bu. Rupiah Iya. 2,2 juta. Oke. Untung 2.200.000. Rena, ada yang mau ditanyakan? Ya, stepnya ya. Stepnya, model matematika dulu. Terus turunin. Sama dengankan dengan 0. Buat nyari X stasionernya. Pembuat stasionernya. Untuk ngecek dia maksimum atau minimum, pakai turunan kedua. Boleh nggak pakai garis bilangan? Boleh. Ya? Bisa? Oke, kalau bisa reaction. Yes or no? Thumbs up or thumbs down? Bu, mau lihat? Kalian ngerti atau enggak? Oke. Bu, Yap. Bu Fitri, Iya? itu Ya. kenapa dikali X dulu Bu 20? Oke. Kenapa dikali X? Karena di soal yang ada harga jual per unit 20. Karena dia menjual sebanyak X unit, berarti penjualan totalnya adalah harga jual per unit dikali X. Menjawab, Jul? Oke, Bu. Oke. Oke. Sebagai latihan kamu, untuk pertemuan berikut, Ibu akan meminta satu-satu maju. LKS 1 kamu selesaikan. Ya, Nak ya? Selain yang sudah kita kerjakan, kamu lanjutkan. Pertemuan berikut hari Rabu, Ibu akan minta masing-masing kalian mengerjakan di papan tulis yang Ibu sediakan. Bisa ya, Nak ya? Bu, pertemuan berikut bukannya besok ya, Bu? Bukannya kita Rabu ya? Oh, ganti jadwalnya, Ibu nggak?
Ya, pertemuan berikutlah. Oke. Oke, dan kita sudahi pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Adikara Ibu jadikan host ya. Amat beristirahat. Salat duha.